Untuk apa keputusan MK dibela rakyat dan mahasiswa bila ujungnya yang diusung sebagai cagup DKI Jakarta adalah boneka boneka titipan istana? Fitnah lagi. Kita nggak tahu, karena kan waktunya masih sampai tanggal 29 nih. Waktunya belum habis kesempatannya. Karena dinamika politik hari ini, terutama di Partainya DKI habis Jakarta ini tapi. kan luar biasa perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang sangat santer dibicarakan di media sosial terkait dengan Anies Baswedan, teman-teman. Yang tadi pagi kita sudah melihat bahwa beliau gagal dicalonkan oleh PDIP dan terancam gagal maju di Pilkada Jakarta. Tapi nyatanya Anies Baswedan beserta timnya tidak berhenti di sini saja, teman-teman. Mereka masih bergerilya mengumpulkan partai-partai non-parlemen untuk bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Waduh, ternyata belum menyerah Mas Anies dan timnya ya. Utamanya timnya mungkin yang sangat ngotot untuk memajukan Anies. Ini sebenarnya siapa yang gila jabatan ya? Apakah Pak Prabowo gila jabatan dan tak tahan oposisi, atau Mas Anies yang takut menjadi oposisi, teman-teman? Seperti yang dia katakan atau dia ucapkan ketika di debat Capres kemarin, kalau Pak Prabowo tak tahan oposisi, teman-teman, dan tidak banyak orang yang tahan oposisi. Mari kita lihat, Mas Anies tahan nggak oposisi dengan tidak majunya beliau di Pilkada Jakarta? Mungkin Mas Anies dan timnya lupa ya dengan statement-statement Mas Anies ketika di debat Capres. Tapi untuk mengingatkan, ya mari kita simak videonya berikut ini. Putusan itu dilakukan, bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo. Aduh, Pak Prabowo katanya tak tahan oposisi, teman-teman ya. Padahal Pak Prabowo posisi 10 tahun, Mas Anies. Dari tahun 2009 sampai 2019. Nanti kita bahas lebih jauh, teman-teman. Sekarang kita mau lihat bagaimana semangat dari tim Anies untuk mencari cara agar Anies Baswedan bisa maju di Pilgub 2024 ini, teman-teman. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Semi sebagai juru bicara Pak Anies Baswedan. Mas Semi, tadi di segmen berikutnya sempat ada informasi, ya pasti sudah tahu lah Mas Semi ya, bahwa ada kesepakatan yang kemudian dibuat sedemikian rupa supaya Pak Anies tidak maju, bahkan ada kesepakatan PDIP tidak mengusung Pak Anies. Itu benar nggak sih? Ada kesepakatan itu ya? Wah, saya nggak lihat. Kalau bener jahat berarti namanya. Asik. Tapi saya Orang-orang nggak tahu. Yang kita lihat memang ini sebatas dinamika di dalam partai politik, terutama PDI Perjuangan, dan kami sangat menghormati keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan karena itu memang menjadi wewenangnya PDI Perjuangan untuk bisa mengambil keputusan itu. Oke. Kami di sini, Pak Anies maju nggak sih? Daftar nggak besok? kita nggak tahu karena kan waktunya masih sampai tanggal 29 nih. Waktunya belum habis kesempatannya. Karena dinamika politik hari ini, terutama di Partainya DKI habis Jakarta ini tapi. kan luar biasa perkembangannya. Mulai kalau kita lihat dari hari Senin yang lalu, Iya. ada 12 partai mendukung Pak Ridwan Kamil misalnya. Terus hari Selasanya tiba-tiba ada keputusan MK keluar. Hari Rabunya ada putusan dari DPR untuk merevisi putusan MK. Hari Kamisnya ada aksi besar-besaran untuk menjaga konstitusi dan putusan MK. Terus perubahannya setiap hari selalu ada, dan menurut saya izinkan kami untuk bisa memilih untuk optimis dengan waktu 24 jam ke depan, bahwa bisa jadi keputusan-keputusan ke depan yang ada atau kegiatan-kegiatan yang ada bisa membuat Mas Anies bisa tetap berlayar. Tapi masih ada jalan nggak sih? Masih ada kendaraan tidak sih? Mengingat kemarin sempat digadang-gadang bersama dengan PDIP, kan nggak jadi. Pakai kader sendiri PDIP. Nah itu makanya ke depan kan kita nggak tahu kondisi seperti apa. Asik. Kalau jalannya nggak ada, Iya. mungkin ada yang membuatkan jalan, kita kan juga nggak tahu. Tapi yang jelas Pak kita, Jokowi yang bikin jalan. memilih untuk optimis dan bisa berlayar ke depan. Mas Ciko, Bang Ciko, sebenarnya apa sih alasan PDIP tidak memasangkan diri Kasihan, masih optimis kader banget ya PDIP kan? dengan Pak Anies Baswedan? Karena ada informasi yang berkembang ini, sudah santer ya kita terdengar bahwa ada kesepakatan untuk tidak mengusung Anies dari PDIP. Ini bagaimana? Saya rasa itu bukan karakter dari partai kami. Kenapa tuh? Ibu, kalau bisa ditekan-tekan atau bisa dipaksa-paksa membuat kesepakatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan sebagai variabel sebagai ukuran untuk orang atau calon wakil kepala daerah,
Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi pertimbangan kita tentu pertama adalah ideologi. Kita tidak mengatakan bahwa kemudian Pak Anies jauh dari ideologi kita. Secara pribadi saya rasa kita mengetahui Pak Anies adalah orang yang Pancasilais tentunya dan menjunjung tinggi kebinekaan. Tetapi kembali lagi sebagai partai kader, kita memang selalu berharap untuk selalu mengutamakan kader sendiri. Apalagi dengan putusan MK tersebut, ini memuluskan jalan bagi PDI Perjuangan yang selalu mempersiapkan kader-kadernya untuk maju, berkontestasi atau duduk di pemerintahan dalam jabatan yang begitu beragam, legislatif, yudikatif bahkan, dan juga eksekutif. Dan harapan ini akhirnya terwujud dengan putusan MK. Ya, walaupun memang sampai di titik akhir nama Pak Anies masih masuk dalam nominasi. Dan jangan salah, Pak Anies cukup populer di kalangan fungsionaris dan juga di arus bawah PDI Perjuangan. Dan namun pada akhirnya tentu dengar dan keputusan ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada akhirnya semua yang berbeda pendapat yang mempunyai dalam tanda kutip jagoannya masing-masing, bukan hanya Pak Anies ya, termasuk di internal pun cukup keras. Juga yang menginginkan mendukung Pak Ahok misalnya. Dan ini kan juga menarik sebenarnya lebih untuk dibahas gitu. Apakah kami meninggalkan Pak Anies, lalu apa yang terjadi dengan Pak Ahok, apakah bukannya beliau ditinggalkan juga? Tapi kan tidak begitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa untuk kali ini saya berbeda pendapat dengan Mas Umam. Waduh. Nah, teman-teman, kita balik dulu ke pembahasan kita yang awal tadi. Katanya Mas Anies, Pak Prabowo tak tahan oposisi ya. Kita lihat teman-teman ya, nanti kalau Pak Anies betul-betul gagal maju besok, beliau tidak daftar, kita lihat tahan nggak dia jadi oposisi, teman-teman. Apakah dia akan tenggelam ke dalam sumur, ke dasar sumur, dan menghilang begitu saja, dilupakan oleh orang, atau dia masih bersuara, teman-teman. Kita lihat bagaimana kiprah Mas Anies ketika menjadi oposisi. Dan sepertinya Mas Anies ini juga membuat kecewa para pendukungnya yang ingin melihat Mas Anies tetap setia di jalan perubahan, teman-teman. Tapi ya di awal-awal beliau ditanya akan maju Pilgub Jakarta nggak, beliau menjawab tidak. Dia setia di jalan perubahan. Tapi ternyata mau maju Pilgub juga. Aduh, ternyata Mas Anies tak tahan punya jabatan ya. Mas Anies memang tidak gila jabatan mungkin, tapi tak tahan nggak punya jabatan. Aduh, dan ya terbukti dari tim-tim Mas Anies yang masih berusaha, pendukung-pendukung Mas Anies yang masih berusaha untuk mencari kendaraan, mencari partai, untuk mengumpulkan suara partai non-parlemen untuk memajukan Mas Anies. Ya ini termasuk ambisi sih Mas Anies. Dan tadi ya kita bisa dengarkan juga bagaimana jubir Pak Anies yang masih berharap ada keajaiban gitu. Ya keajaiban apa yang mau ditunggu ya kan? Keajaiban apa? Partai parlemen udah habis. Partai non parlemen kalau mereka mau bersatu, kalau enggak ya 4 partai pun kayaknya belum cukup deh. Sampai 450 ribuan suara untuk mencapai angka 7,5%. Nah ini yang menjadi PR bagi tim-tim Mas Anies. Apakah Mas Anies bisa mendapatkan partai-partai atau menyatukan partai-partai non-parlemen ini gitu ya kan. Sedangkan non-partai parlemen aja ini udah kabur-kaburan Mas Anies. Tapi ini ada tweet yang bagus teman-teman dari Faisal Assegaf, salah satu pembenci Presiden Jokowi dan penyembah Anies. Mungkin karena sama-sama dari Yaman kali ya. Untuk apa keputusan MK dibela rakyat dan mahasiswa bila ujungnya yang diusung sebagai cagup DKI Jakarta adalah boneka titipan istana? Fitnah lagi. Ini Faisal Assegaf ini hobinya emang fitnah teman-teman ya. Boneka titipan istana katanya. Aduh. Anies dan arus aspirasi gerakan perubahan makin fokus sama apa itu? Lakon Mega dan Jokowi. Kalau PDIP manuver usung Pramono, maka sempurna drama politik Mulyono. Ini tweet kalau orang sudah kalang kabut teman-teman ya. Sudah kalang kabut, sudah kehabisan bahan untuk menyerang Pak Jokowi. Fitnah-fitnah aneh memang selalu ditujukan kepada Pak Jokowi teman-teman. Dan inilah kerjaan para oposisi, utamanya Faisal Assegaf yang memang sampai detik ini, sampai saat ini masih strong untuk menyerang Mas Anies, untuk menyerang Pak Jokowi, memakzulkan Pak Jokowi. Ya mirip-mirip lah dengan
dengan siapa teman-teman? Dengan Amin Rais dan kawan-kawan. Ya, ini sekomplotan mereka ini, sekomplotan. Membuat gerakan pemakzulan, membuat gerakan people power, tapi people-peoplean, power yang nggak ada. Aduh, kasihan mereka ini ya. Aduh. Tapi yang anehnya teman-teman ya, ini yang paling aneh mungkin. Jadi ada pendukung Mas Anies yang dulunya seketika Pilpres 2024, mereka tuh berkampanye untuk tidak golput. Jangan golput pokoknya. Berikan suara terbaik Anda untuk calon-calon terbaik. Woy. Gitu bahasanya teman-teman. Tapi setelah Mas Anies terancam batal dan batal maju di Pilgub Jakarta, kampanyenya berubah teman-teman. Kalau ada Mas Anies, saya coblos Mas Anies. Kalau nggak ada Mas Anies, saya coblos semuanya biar suaranya tidak sah. Aduh, gimana ini? Ternyata apa ya? Ternyata politik itu memang dua kaki. Politik itu memang punya dua sisi teman-teman ya. Dan tergantung di sisi mana kita berdiri. Di sisi mana kita menyanjung seorang tokoh gitu. Dan masa iya gara-gara Mas Anies nggak maju, kalian mau golput, kalian nggak mau memasukkan suara sah dan segala macam. Ya itulah pendukung Abah teman-teman ya. Tapi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga ada keajaiban buat Abah besok, karena hari terakhir daftar tinggal besok teman-teman ya. Kita doakan yang terbaik, semoga Abah tidak jadi maju. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.